Oke ya, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke nak, kita mulai pelajaran hari ini. Sebentar. Saya share screen dulu ya. Masih materi yang kemarin, tes potensi skolastik. Di sini kita akan coba cek materinya. Oke, kita langsung ke ini dulu ya, ke soalnya dulu ya. Sebentar. Oke. Soalnya, perhatikan. Judul yang tepat untuk melengkapi teks yang ada yang akan saya tampilkan ini adalah A. Keadaan nyata pendidikan Indonesia. B. Masalah utama pendidikan Indonesia. C. Masalah-masalah pendidikan Indonesia. D. Pelaksanaan program pendidikan Indonesia. Dan E. Kekurangan-kekurangan program pendidikan Indonesia. Boleh di screenshot. Kita kembali ke soal. Bisa kita kembali ke soal? Oke, ke teksnya ya. Oke, silakan dibaca dan dipahami dulu. Oke, pendidikan. Sudah? Ingat, judul itu harus mewakili keseluruhan paragraf. Dia tidak bisa mewakili, kalau di sini berarti contohnya ada 2 paragraf. Dia tidak bisa hanya mewakili 2 paragraf, tapi mewakili keseluruhan. Lihat kata apa saja atau topik apa saja dalam setiap kalimat itu yang paling sering dibicarakan. Paling sering dibicarakan. Apa di sini yang paling sering dibicarakan? Dan kata-katanya untuk sebuah judul itu harus menarik, membuat penasaran pembaca untuk membaca teks yang telah dibuat. Oke, bisa kita langsung ke jawabannya? Oke, di sini judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah A. Keadaan nyata pendidikan di Indonesia. B. Masalah utama pendidikan Indonesia. C. Masalah-masalah pendidikan Indonesia. D. Pelaksanaan program pendidikan Indonesia. E. Kekurangan-kekurangan program pendidikan Indonesia. Kira-kira jawabannya apa? Kalau saya jawab C. Saya C, Sir. C ya, Charlie ya. Ada jawaban yang lain? Ada yang bilang tadi bravo, oh bola ya. Ada yang jawab B. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, kita langsung aja ya, tidak membuang waktu. Jawabannya adalah B. Coba yang jawab B tadi jelaskan dulu. Kenapa
kamu memilih B. Dia yang mirip nih dua nih nak. Antara B dan C ini soal pengecohnya. Kenapa kok bukan C? Coba dulu yang jawab B tadi. Mau tahu saya alasannya apa? Sebenarnya gini, Sir. Kan itu aja paragraf pertama kan itu 3, Sir. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya C berarti kan ada faktor lain, Sir. Ah, itu dia. Coba. Itu dia, bener Daeng. Ini kan masalah. Iya, Sir. Oke, kalau masalah saja di sini dikerucutkan kan masalah utama. Kalau kita buat masalah-masalah, maka akan banyak yang akan direpresentasikan di situ. Oke. Jadi soal bahasa Indonesia nih untuk TPS memang dibuat seperti ini, nak. Nah, ini soal pengecohnya. Kalau ini sudah jelas, pelaksanaan program pendidikan di Indonesia, apakah ada di dua paragraf teks tadi, pelaksanaan program, tidak kan? Atau kekurangan program pendidikan Indonesia, sama ini kurang tepat, hanya mewakili untuk paragraf 1. Jawabannya adalah B, karena ini lebih mengkerucutkan penjelasan dari paragraf 1 dan paragraf utama. Jadi dia tidak keluar dari hanya masalah utama. Dan itu terletak di pendidikan kita saat ini tidak dihadapkan pada 3 masalah besar. Masalah tersebut terkait dengan mutu, motivasi, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Lanjut, Sir. Lanjut, Sir. Benar kata Daeng tadi, masalah-masalah maka dia akan merepresentasikan banyak hal. Oke. Kata depan yang tepat melengkapi kalimat 1 adalah, nanti kita akan kembali ke paragraf. Dari, bagi, pada, untuk, kepada. Bisa di screenshot dan kita kembali ke teks tadi. Kalau udah di screenshot, kalau udah bilang ya, kembali ke paragraf tadi biar lebih jelas. Udah. Oke, kita kembali ke paragraf tadi ya. Ah, ini dia. Ini aja nih kita lihat. Berarti kalimat 1 ini. Menikah sains tidak dihadapkan apa? Pada, Sir. Oke, pada. Ada jawaban lain? Enggak, Sir. Setuju? Setuju, Sir. Oke, kita lihat. Berarti Charlie ya. Oke, jawabannya adalah C, pada. Ini masih mudah ya. Ini kalau kita masukkan dia ke dalam teks di kalimat pertama, pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan pada 3 masalah besar. Oke, kalau kita pakai dari masalah besar, maka tidak cocok. Bagi masalah besar, apalagi untuk masalah besar dan kepada masalah besar, itu tentu tidak tepat dalam penggunaan kalimat pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga adalah kaku, luwes, verbal, kognitif, psikomotor. Kita akan kembali ke teksnya, baru bisa dimasukkan. Udah dicatat? Udah, Sir. Oke, kita kembali ya. Oke, ini dia. Berarti kalimat ketiga, berarti secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat apakah psikomotorik, kognitif, bersifat kaku, apalagi tadi, daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Kira-kira apa yang paling tepat? Apakah psikomotorik, ataukah verbal, ataukah kaku, lagi tadi, ya itu saya lupa 2 lagi optionnya. Kognitif, Sir. Kognitif, oke. Ada jawaban lain selain kognitif?
luwes, verbal, kognitif, dan psikomotorik. Oke, kita lihat ya. Berarti tadi kita pegang saja delta ya, kognitif. Apakah jawabannya kognitif? Oke. Mengapa jawabannya verbal? Kalau kaku, apa dia tidak efektif dimasukkan di sini. Kita lihat ya. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat kaku. Sudah pasti tidak tepat penggunaannya. Kita lihat lagi, luas, pantas, dan menarik. Sementara di sini apa? Saat ini pendidikan kita lebih akumulasi pendidikan yang bersifat menarik daripada penguasaan keterampilan. Maka ini kontradiktif dengan keterampilan ini, pembentukan kepribadian. Dia kontradiktif. Sementara di sini kekurangan di sini. Sini minus, sini plus. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat kognitif berdasarkan kepada kepengetahuan faktual yang empirik. Nah, ini saya dapatkan arti-arti ini dari KBBI ya, Nak. Kalau psikomotor, ini sudah dikatakan di sini, keterampilan ini psikomotor. Nah, maka tidak mungkin diulangi untuk kedua kali di sini. Pendidikan menjalankan pengetahuan yang bersifat psikomotorik daripada penguasaan keterampilan. Psikomotor sama keterampilan sama. Oke, kita lihat lagi. Karena dia psikomotor aktivitas fisik. Kognitif berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Maka dia kontradiktif dengan ini. Kepribadian dan keterampilan. Karena empirik. Maka jawaban yang paling tepat adalah verbal. Oke, kita lihat. Verbal itu, ini kita perhatikan sedikit nih, verbal itu apa? Verbal adalah pengetahuan yang diungkapkan secara lisan. Oke, kita lihat identifikasi verbal itu. Secara umum, saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal atau kemampuan secara lisan daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Ini lebih tepatnya verbal, karena minusnya di verbal, plusnya di sini daripada penguasaan keterampilan psikomotorik dan pembentukan kepribadian. Ini plus. Ini masih logika ini, Nak, soalnya. Kalian tahu pengetahuan verbal itu seperti apa, anak-anak? Contohnya lah pengetahuan verbal itu. Pasti kan pernah kan dengar kata-kata verbal, misalnya si A sedang diproses verbal di kantor polisi, misalnya gitu. Proses verbal itu berarti proses secara lisan atau tanya jawab di situ. Jadi kalau verbal di sini kemampuan dalam lisan, berbicara di sini. Padahal penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian, kalau saya ya Nak, berpikir, kalau ini pendapat pribadi saya, pendapat pribadi, ingat, jangan pula nanti kalian katakan ini adalah satu penilaian mutlak. Saya yang paling penting bagi saya daripada ini dan ini dulu, Nak. Kalau ininya udah benar, ini sama ini bonus dari Tuhan nih, bonus dari Allah ini. Kalau kepribadian orang tadi baik, kalau otomatis kepribadian baik, dia akan gampang dalam menerima pelajaran. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut, Sir. Oke. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah A. Ujian, B. Pelajaran, C. Substansi, D. Kreativitas, E. Keterampilan. Dicatat dulu, kita kembali ke teks. Ini memang agak ada membingungkan memang dibuat di sini soal. Itulah namanya soal pengecoh. Kalau dibuat 4 jawaban mutlak salah semua, wah terlalu gampang dalam mencari jawaban dari soal ini. Oke, sudah?
Kita lihat ya. Oke, ini dia. Tadi kalimat nomor berapa? Kalimat nomor 5 ya. Kalimat nomor 5 ini dia. Kira-kira jawabannya apa? Keterampilan. Keterampilan, oke. Ada jawaban yang lain? Selain keterampilan? Mana tahu ada? Oke, kita perhatiin ya. Apakah jawabannya keterampilan? Oke, ini dia jawabannya. Keterampilan. Oke, ini kita lihat ya. Kalau ujian, orang yang menerima ijazah tentu telah menyelesaikan ujian. Kira-kira nak, kalau kamu sekolah di sini, kamu terima ijazah, apakah kamu ujian dulu baru terima ijazah atau terima ijazah dulu baru ujian? Yang pertama, Sir. Premis pertama. Oke, sudah jelas kan? Kamu ujian dulu baru bisa menerima ijazah. Pelajaran, tentu orang yang menerima ijazah tentu telah menyelesaikan pelajaran. Sama saya saja, Anda usahakan terima ijazah. Anak-anak semua untuk bisa selesai belajar dengan saya harus mengikuti semua materi yang saya berikan. Terakhir materi kita apa? Ayo, ingat. Kelas 11, materi kita terakhir apa? Resensi, Sir. Oke, resensi, itu dia. C, substansi, ini pokok atau inti dari pendidikan. Sementara tidak cocok, bukan hanya substansi atau pokok inti saja, tapi juga ada program-program yang diikuti dalam sebuah pendidikan. Kreativitas kontras dengan kata mampu dikerjakan. Ini dia. Ini dia. Keterampilan yang benar-benar dikuasai atau mampu dikerjakan. Dia ini kontras dengan kata keterampilan. Oke ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah A, berkemauan, B, berkeuangan, C, berkekurangan, D, berkemampuan, E, berketerampilan. Oke, di screenshot kita kembali ke teks. Sudah? Screenshot dulu, biar kita bisa kembali ke teks. Oke? Udah, Sar. Oke, kita kembali ke teks ya, nak. Oke, ini dia. Berarti mengisi yang ini. Kalimat yang terakhir. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya sedang atau kurang. Titik-titik sedang atau kurang. Berkemampuan. Berkemampuan, Sir. Oke, kita lihat. Apakah berkemauan? Tentu tidak. Berkeuangan, berkekurangan, berkemampuan, berketerampilan. Oke, udah paham lah ya untuk mencocok-cocokkan itu ya, nak. Yes, Sir. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Ini dia. Bacalah teks berikut. Setelah itu, tentukan penggunaan kata yang tidak tepat pada paragraf di atas. Yang tidak tepat. Apakah binaan ini atau membajak sawah atau musim atau hadir atau hujan? Mana yang tidak tepat?
Kira-kira. Hujan, Sir. Hujan, oke. Musim berarti padi karena musim hujan. Berarti ini tidak tepat penggunaan katanya ya. Oke, ada lagi? Hadir, Sir. Hadir, oke. Ada lagi? Oke. Coba jelaskan, kenapa hadir? Yang jawab hadir tadi, kenapa? Karena kan, Sir, kalau misalnya musim kayak hujan, kan subjeknya hadir kan, itu kan, maksudnya hujan kan, Sir, untuk alam. Hadir itu kan kayak semacam gitu loh, Sir. Hadir. Seharusnya tiba, Sir. Itu dia. Hadir seharusnya digunakan untuk orang. Apakah Iya, Sir. Badu sudah hadir? Nah, benar kan? Benar, Sir. Iya, Sir. Jadi penggunaan kata di sini kalau binaan benar. Membajak, oke, sawah kan memang dibajak, memang sesuai. Hujan, musim, oke, sama. Sementara hadir ini, penggunaan kata hadir pada kalimat musim hujan tidak tepat, harusnya tiba. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Cermati kutipan soal ini. Ini soal terakhir kita di pertemuan kita kali ini. Oh, sorry. Harusnya ke jawaban dulu, ke pertanyaan dulu ya, Nak. Sorry, Iya, Sir. salah saya. Lupa saya, Nak. Ingatkan, jangan diem-diem aja. Oke, kesamaan isi teks yang disampaikan pada kutipan berita di atas adalah. Lupa saya, jadi wasting time kita. Sekian menit. Kesamaan isi yang disampaikan pada teks kutipan berita di atas adalah: A. Kekerasan anak disebabkan oleh orang tua kandung. B. Kasus penelantaran anak. C. Kasus pembunuhan anak. D. Kasus penyalahgunaan narkoba. E. Kasus penyadapan. Bisa kita kembali ke teks? Bisa, Sir. Oke ya. Lihat teksnya. Oke, sudah bisa ditemukan jawabannya? Udah, Sir. Menelantarkan, Sir. Oke, menelantarkan. Kita bedah dulu. Ada lagi jawaban lain? Enggak, Sir. Oke, kalau kekerasan anak disebabkan oleh orang tua kandung, Enggak, Sir. Kenapa Ibu itu? angkatnya, Sir. Ibu Apa? angkatnya, Sir. Ibu Sir. angkat. Oke, ibu angkat. Yang kedua baru ya. Kasus Sir. penyalahgunaan narkoba. Di teks pertama tidak ditemukan penyalahgunaan narkoba. Kasus pembunuhan anak, teks 1 saja yang tentang pembunuhan anak. Kasus penyadapan hanya ada di paragraf kedua, di teks kedua ya. Jadi yang paling Sir. tepat ini kasus penelantaran anak. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Sir. Oke, Nak, ini soal terakhir kita dalam pertemuan ini. Setelah ini saya akan upload soal berikutnya di psikologi kita. Begitu kalau bisa segera dikerjakan ya, Nak. Jadi dipahami dulu, soalnya masih sama kok dengan yang kemarin-kemarin. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan segera hubungi saya. Ada permasalahan, Sir, misalnya soalnya nih
kok saya kurang ngerti ya. Tapi ini ada satu nih, sebelum menghubungi saya, coba baca dulu soalnya, pahami betul soalnya. Nah, kalau memang udah buntu juga, nggak jumpa juga, baru hubungi saya, oke? Oh iya, Sir. Oke. Baiklah anak-anak, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini menjadi berkah. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya menyakiti ataupun membuat anak-anak tersinggung. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Sir. Sama-sama, Nak.